Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan minta pemasukannya, metodologi mentransfer anak kelas minimal, ya saya ulangi, minimal dia 1 MTS atau SMP. Yang pertama. Yang kedua, dia baca Qur'annya sudah lancar, baca Qur'annya lancar, wajib ini. Ini yang kedua, ini wajib. Berarti usahakan minimal MTS karena sudah mempunyai akal yang tinggi. Yang kedua, baca Qur'annya sudah lancar. Yang ketiga, ini khusus ini usahakan dia pernah belajar nahwu sorof, walaupun tidak paham, sama sekali nggak paham. Contoh, dia apal wahumahum dan seterusnya. Dia apal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alat apal. Insya Allah dengan metode ini, dengan izin Allah 1 minggu full, setiap harinya 5 jam, insya Allah akan paham. Insya Allah banyak Fathul Qorib dulu, insya Allah saat targetnya. Asal ini yang ketiga sudah. Kalau belum ya jangan 1 minggu lah. Kalau belum pernah sama sekali ini, insya Allah ya setengah bulan, insya Allah. Nah ini yang saya nanti tunggu pemasukan antum semua. Oh Ustadz, itu nggak paham anak kelas SMP itu kalau terlalu tinggi, itu yang saya maksud. Atau teori ngomongnya, nanti saya tunjukkan diantaranya. Ini jadi ngaji ini adalah diskusi pemahaman metode saya untuk metode transfer anak-anak nol. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang paling kecil dalam bahasa Indonesia itu namanya huruf. Apa huruf? A, B, C, D. Masa anak kelas Arabi gak paham. Bahasa Arabnya huruf, dalam bahasa Arab mempunyai istilah namanya huruf. Huruf. Apa huruf? Ya berarti alif, ba, ta, sa, ja dan seterusnya. Kalau orang dulu a, ba, ta saja. Orang sekarang kalau dulu alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Di atas huruf dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata. Apa kata itu? Kata adalah susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Contoh, S, A, Y, A. Saya jadikan satu kumpulnya S, A, Y, A, itu namanya kata. Ada M, ada E, ada M, ada B, ada A, ada C, ada A. Saya kumpulkan jadi satu namanya kata. Ada K, ada I, ada T, ada A, ada B. Saya jadikan satu namanya kata. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa jadi kata adalah susunan dari beberapa huruf S, A, Y, A yang mempunyai arti saya, mempunyai S, A, Y, A mempunyai arti saya. M, E, M, B, A, C, A mempunyai arti membaca. K, I, T, A, B nama mempunyai arti kitab. Itu dalam bahasa kata. Kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah. Pokoknya ada kalimah. Saya tulis di harokati aja biar jelas kalimah. Kalimah itu apa? Sama dengan kata, susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Contoh, ana, hamzah, nun, alif dijadikan satu, namanya kalimah. Akulu, atau akra'u. Nah, ini saya ulangi, akra'u. Kumpulannya hamzah, kofro hamzah dijadikan satu, namanya kalimah. Kitaban,
kitaban. Kumpulannya kaf, ta, alif, ba, alif dijadikan satu namanya kalimah. Ini istilah sebenarnya. Walhasil, huruf adalah komponen yang paling kecil dalam suatu tulisan, itu namanya huruf. Di atas huruf adalah namanya kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya kalimah. Di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat. Kalimat itu mempunyai apa kalimat? Ini sama, kalimat adalah susunan kata yang mempunyai arti. Susunan saya membaca kitab ini, susunan ini dijadikan satu namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Arab ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan kalim, ada yang mengatakan kaul, ada yang mengatakan jumlah, terserah. Metode kami tidak boleh membahas ini semua. Yang penting anak bisa mendeteksi yang namanya kalimat. Jadi kalam adalah susunan anak akra'u kitaban jadikan satu namanya kalam. Ada yang mengatakan kalim, kaul itu nanti. Dulu kita mondok, dulu mohon maaf, jangan samakan orang dulu dengan sekarang. Orang dulu zaman saya kecil, tahun 80-an, orang mondok 9 tahun itu biasa. Zaman sekarang orang mondok 3 tahun itu Masya Allah, sudah hebat. Karena apa? Yang saya alami selama saya keliling Nusantara, survei saya mengatakan, mengapa orang sekarang mondok hanya 3 tahun? Karena, dan dulu saya minimal kok 9 tahun. Mengapa? Ini logikanya adalah, saya tahun 1980 di desa itu tidak ada sekolah aliyah, tidak ada. MTS tuh mungkin 5 desa baru ada satu MTS SMP itu ada tahun 80, 1 desa, 5 desa baru satu. Jadi tamat MTS dia langsung mondok. Sekarang ini Masya Allah, setiap desa itu sudah ada aliyah. Setiap desa sekarang ini sudah ada aliyah. Lah kalau sudah aliyah, mondok itu sudah males. Kebanyakan kalau setelah aliyah, dia mesti langsung kuliah, tidak ke pesantren. Dulu enggak. Saya setelah tamat MTS, dia ada yang kuliah, langsung dia ke pondok dulu. Nah, sekarang ini tamat aliyah ke pondok 3 tahun paling sudah. Ada yang tamat MTS 3 tahun, tamat aliyah sudah. Subhanallah. Jadi mohon maaf, jangan samakan metodologi transfer dulu saya kecil dengan sekarang. Ayo kita bedakan. Kalau dulu tidak ada namanya mie instan, sekarang ada namanya mie instan. Jadi sekarang serba instan. Semoga instan pun tetap barokah, Allahumma amin. Lihat kita dulu, membahas dulu kita pada waktu kecil, membahas kalam itu subhanallah paling enggak 1 minggu. Al-kalamu wal-lafdul murakkabul, al-kalamu wal-lafdul, al-kalamu dulu, al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidu, murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, dijelaskan kalam adalah lafal yang tersusun, yang mempunyai faedah dengan sengaja. Loh, membagas ini aja dibagas lama, murakkab dibagas lama, mufid bil wad'i sengaja itu dibagas lama. Makanya saya masih ingat, saya diundang di Ketapang, Kalimantan Barat, namanya Kiai Yunus. Kiai Yunus itu dia masih muda, umurnya pada waktu 4 tahun yang lalu, umurnya dia baru 30 tahun. Sekarang waktu umur 35 ya. 4 tahun yang lalu umur 30 tahun. Muridnya sudah ratusan muridnya, 500 orang ada santrinya. Itu beliau itu cerita, Ustadz betul ya, dulu saya mondok, setiap saya mengaji tidak boleh Pak Kiai itu menolak saya, karena gara-gara saya pertanyaan bil wad'i, disengaja.
ada pertanyaan begini dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan mengkori akhir hayatnya, dia mengatakan la ilaha illallah dakhulal jannah, dia kalam. Jadi ada orang di hidupnya akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, itu namanya kalam. Yang namanya kalam adalah sengaja. Sekarang pertanyaannya, ada orang kesandung, kena batu, jatuh, Allah atau la ilaha illallah gitu, la ilaha illallah, tapi dia nggak sengaja mengatakan la ilaha illallah, itu nggak sengaja, karena refleks, karena biasaan zikir. Apakah termasuk kalam orang tadi? Apakah termasuk dia itu kalam? Padahal dia nggak sengaja refleks. Itu sampai masalah bagas, masalah kalam dia itu tidak boleh diperdalam gara-gara pertanyaan tadi. Jadi walhasil, biarlah kita buat, karena mungkin sudah hampir kiamat, kita buat metode ini adalah metode khusus anak-anak yang instan. Semoga walaupun instan, insya Allah barokah. Amin Allahumma